Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Tabir Saham. Pada malam ini kami akan membahas tentang bagaimana investasi saham dari awal teman-teman. Sebelum kita mulai video ini, please like, subscribe, dan komen teman-teman. Video ini bersifat disclaimer on, tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual saham ini. Menjual, mengikuti, dan tidak mengikuti saham kami, anjuran kami ini teman-teman. Oke, apa itu saham teman-teman? Saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan teman-teman. Terus perusahaan yang bagaimana teman-teman? Adalah perusahaan yang telah tercatat dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia teman-teman. Perkiraan ada 700 lebih perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia ini teman-teman. Contohnya yaitu Telkom, Semen Gresik, Wika, Antam, dari BUMN. Terus juga ada dari perusahaan swasta itu ada Ciputra, terus ada bidang properties, terus MNC bidang multimedia, Indofood, bidang makanan teman-teman, dan juga masih banyak lain yang lain teman-teman. Terus kita itu tidak bisa namanya langsung berinvestasi seperti saya langsung pengen investasi ke umpamanya seperti ke Antam teman-teman, itu tidak bisa kalau di BI. Jadi harus ada jembatannya atau penghubungnya itu teman-teman, yaitu apa? Yaitu sekuritas itu teman-teman. Sekuritas itu adalah perusahaan yang ditunjuk BI untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan kepada perusahaan tersebut teman-teman. Dan sekuritas ini dilindungi oleh OJK teman-teman. OJK itu menjamin, ada lembaga pemerintah untuk menjamin dana dari masyarakat itu teman-teman, apabila terjadi apa-apa dari lembaga keuangan ini teman-teman. Terus bagaimana kita mendaftarkan diri kita sebagai untuk bergabung di sekuritas ini teman-teman? Caranya hampir sama dengan kita mendaftarkan di bank, yaitu dengan biodata diri, terus juga NPWP dan semuanya. Sekarang malahan bisa online lagi teman-teman. Terus tapi tetap harus verifikasi oleh pihak dari sekuritas itu juga teman-teman. Terus sekuritas ini akan membuat rekening dana nasabah atau RDN di BEI teman-teman. Yaitu kita akan memiliki nomor rekening bank seperti bank nasional seperti Mandiri, BNI atau yang lainnya, itu atas nama kita, sehingga kita mentransferkan dana itu ke rekening kita sendiri teman-teman. Jadi bukan ke rekening orang lain. Jadi sekuritas itu tidak memegang dana dia teman-teman. Dia hanya jembatan, terus uangnya kita kelola sendiri teman-teman. Kitalah yang mengatur keuangan kita dan manajemen keuangan kita itu kita sendiri teman-teman, bukan sekuritas. Terus setelah itu dalam 1-7 hari nomor rekening itu akan jadi dan akan diberitahukan kepada kita lewat email teman-teman. Dan setelah itu bisa kita ikut bertransaksi teman-teman. Memulai transaksi dengan membeli saham perusahaan itu teman-teman. Terus ini bisa kita lihat di sini ada beberapa sekuritas di Indonesia teman-teman. Di Indonesia itu lebih dari 100 perusahaan sekuritas yang ada, yang tercatat di BI juga dan dilindungi OJK teman-teman. Bisa kita lihat ada Mandiri Sekuritas, punya Bank Mandiri, BNI Sekuritas, punya BNI, Indo Premier, itu swasta teman-teman. Terus juga ada masih CMB, Bank CMB ada juga punya sekuritas atau Sinarmas atau yang lainnya teman-teman, BRI dengan dana reksanya teman-teman. Terus bisa kita lihat di sini perbandingannya teman-teman. Kalau Mandiri Sekuritas itu ada aplikasi online yang bisa kita download di HP HP smartphone teman-teman. Jadi kita bisa bertransaksi
melalui smartphone kita, teman-teman. Di Mandiri Sekuritas itu ada namanya MOS itu, teman-teman. Terus kalau BNI namanya Beyond. Kalau Indo Premier itu ada iPod, teman-teman. Terus juga kalau Bank Mandiri, Mandiri Sekuritas ini mempunyai minimum payment, teman-teman, atau minimum yang harus kita store, teman-teman, sebagai deposit atau modal awal gitu, teman-teman. Seperti bisa kita lihat di sini, untuk Mandiri itu sebesar 2 juta untuk mahasiswa. Kalau untuk masyarakat umum ada 5 juta, terus ada juga yang 100 juta untuk itu VIP lah gitu, teman-teman, bahasanya. Terus juga ada BNI Sekuritas dengan Beyond-nya, teman-teman. Terus minimal payment-nya itu 1 juta, teman-teman. Terus juga ada Indo Premier dengan iPod-nya, dengan minimum payment-nya 100.000, teman-teman. Dengan iPod ini, kita dengan 100.000 ini kita bisa berinvestasi saham, teman-teman. Nah, kalau saya itu bergabung sama Indo Premier Sekuritas, teman-teman. Jadi pas 2009 saya berinvestasi, modalnya 100.000, teman-teman. Kalau sekarang mungkin udah tidak ada minimum paymentnya langsung, teman-teman. Jadi 0 payment, tidak salah. Sama dengan Ajaib juga salah. Kalau Ajaib itu tidak ada namanya minimum payment, teman-teman, atau modal awal. Terus juga sekuritas ini mengambil keuntungan dari fee jual dan fee beli, teman-teman. Jadi setiap kita bertransaksi itu sekuritas itu mengambil fee-nya, teman-teman. Kalau kita beli saham, ya dia akan mendapatkan fee. Kalau kita menjual juga akan mendapatkan fee juga dia, teman-teman. Berapa fee yang itu? Setiap sekuritas itu berbeda-beda, teman-teman. Bisa kita lihat Mandiri Sekuritas itu fee belinya 0,18, fee jualnya 0,28, teman-teman. Terus kalau BNI Sekuritas itu fee belinya 0,15%, teman-teman. Fee jualnya 0,25%, teman-teman. Terus fee Indo Premier ini fee belinya 0,19 dan fee jualnya 0,29, teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini perbandingan dari beberapa sekuritas, ada plus ada minusnya, teman-teman. Mungkin Indo Premier itu minimum paymentnya 100.000, tetapi fee-nya lebih besar daripada yang lainnya, teman-teman. Gitu. Terus bagaimana? Saya ambil contoh ini, teman-teman. Ini karena saya menggunakan Indo Premier, terus saya dibuatkan rekening RDN-nya itu pakai Bank BCA atas nama saya sendiri, teman-teman. Terus saya mulai bertransaksi. Nah, di situ BI itu beroperasi, jam operasi dan jam transaksi kita itu dari jam 9 sampai jam 3 sore di masa corona ini, teman-teman. Terus istirahat di jam setengah 12 sampai jam setengah 2, teman-teman. Jadi ada jedanya. Nah, apabila ada pas jam transaksi itu, maka akan ada namanya perusahaan seperti saya ambil contoh sini Bumi. Bisa kita lihat di sini, teman-teman, ada lot. Lot ini adalah jumlah saham, lembar saham. Biasanya satu lot itu 100 lembar saham, teman-teman. Ada bid, ada offer, ada lot, gitu kan. Jadi kalau bid itu berarti kita mau membeli gitu, kita nawar di situ. Kita mau membeli saham ini dan kita tawar di sini. Berapa gitu kan. Terus offer ini adalah untuk jual gitu, teman-teman. Ada bid dan ada offer. Jadi kalau umpamanya kita membeli saham, kita lihat angkanya, nilai kita tuh berada di bidnya, teman-teman. Kalau kita menjual saham ini, berarti kita di offernya, teman-teman. Bisa kita lihat
Kalau umpamanya kita membeli, pasti seperti kita contoh, kalau kita ke pasar, kalau kita membeli sesuatu pasti ingin yang murah, teman-teman. Makanya kita melakukan penawaran di angka yang murah kan, teman-teman. Ada yang 50, ada 51, ada 52. Jadi terserah kepada kita mau bid di angka berapa, ada 52 atau 51 atau 50. Dan itu akan masuk ke dalam antrian gitu, teman-teman. Jadi kita membeli saham belum tentu bisa langsung membeli karena kita harus sesuai dengan antrian kita gitu kan. Terus bagaimana? Terus kalau kita jual ya kita bisa prinsipnya kalau kita menjual itu adalah kita menjual semahal-mahalnya, teman-teman. Kalau umpamanya tiba-tiba saya menjual dengan 61, teman-teman. Harga ya itu kita nunggu dulu gitu. Sekarang harga yang di pasar itu sebesar 52, teman-teman. Nah, 52 berarti kita sekarang menjual dengan harga 61. Ya udah, kita harus menunggu sampai naik ke harga 61, harus antri dulu gitu dah. Ada yang harus dihabisin dulu, penawaran ini ada 700.000 lot, harus habis dulu semuanya gitu. Nah, ini bisa kita lihat sini, teman-teman, cara membeli saham nih, teman-teman. Pertama yaitu kita pilih perusahaannya, teman-teman. Perusahaannya apa? Nah, seperti ada kode emitennya, teman-teman. Seperti Telkom tadi saya bilang TLKM, ada Bumi Resources, Bumi, BBRI ini adalah Bank Rakyat Indonesia, BMRI ini adalah Bank Mandiri. Terus masukkan kodenya itu, teman-teman. Terus pembeliannya itu minimal 100 lembar, teman-teman, satu lot. Seperti yang tadi kita lihat ada berapa lot. Nah, itu tuh untuk Indonesia di BI itu standarnya minimal kita membeli satu lot. Satu lotnya itu 100 lembar. Mungkin katanya ada wacana untuk menurunkan satu lot itu sama dengan 50 lembar, teman-teman. Terus juga kalau kita membeli, ya jangan lupa kita ada namanya fee pembelian, teman-teman. Sama juga ada fee penjualannya juga kalau kita mau jual. Terus ada juga nih sekarang baru berlaku di Maret 2022, yaitu setiap transaksi yang di atas 5 juta atau 5 juta ke atas itu ada biaya materai digital, teman-teman, sebesar 10.000. Baik menjual atau membeli ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ini, teman-teman, ini aplikasi dari iPod, teman-teman. Dari Indo Premier karena saya bergabung di Indo Premier. Nah, di sini buy order sini, teman-teman. Bisa kita lihat di sini umpamanya harga Bumi, kita ketik Bumi, terus price harganya 52. Karena di sini 52, ini kita taruh 52. Ntar berapa jumlahnya, kuantitinya itu satu lot, teman-teman, satu. Terus harganya itu 5.205 berarti. Jadi 100 lembar saham Bumi ini berharga 5.209. Terus kita bid, kita buy gitu kan, teman-teman. Terus angka ini, angka satu lot ini akan timbul karena kita di 52, makanya kita akan berada di sini, teman-teman, di 52 ini bergabung dengan jumlah 1 juta lot ini, teman-teman. Terus apakah kita langsung bisa membelinya? Belum tentu, teman-teman. Apabila harga orang yang menjual ini bertahan di 53, kita tidak akan pernah bisa untuk membelinya. Kecuali orang menjual dengan harga 52, ntar di offer ini ada angka 52 nih, teman-teman. 52 berarti kita langsung beli gitu. Langsung bisa membeli saham Bumi ini, teman-teman. Dan juga teman-teman dipastikan 5.209 ini belum termasuk fee yang 0,19% itu, teman-teman. Jadi 5.200 ini ditambah dari 0,19%, teman-teman. Oke. Begitu juga, teman-teman, ada sell order, yaitu apabila kita udah memiliki saham Bumi ini, terus kita pengen menjual, teman-teman.
menjual saham ini ke pasar Bursa Efek Indonesia. Terus bagaimana? Yaitu kita ketik bumi, yaitu terus juga kita tentukan harga yang pengen berapa, Kak. Saya tulis di sini harga 53. Bisa aja saya tulis 60 atau mungkin teman-teman mau nulis 1000 juga nggak masalah gitu. Tapi belum tentu terjual gitu. Karena kita bisa lihat di market itu orang paling minimal itu menjual di 53. Sedangkan 53 aja masih ada persediaan 700 lot di pasaran. Nah, sedangkan si pembeli itu bertahan di 52 gitu. Jadi belum ketemu kan, penjual dan pembelinya belum ketemu gitu. Bisa kita lihat di sini juga teman-teman, dari satu lot itu kita jual tadi umpamanya di sini harganya 5.284. Itu itu dipotong dengan 0,29% tadi teman-teman sebagai fee penjualan teman-teman. Oke. Nah, ini salah satu contoh yang setelah namanya kita bertransaksi jual beli gitu, biasanya kita dikirim email tentang kegiatan kita tadi pada di jam transaksi tadi teman-teman. Contohnya di sini saya membeli saham MTDL teman-teman. Terus berapa jumlahnya sahamnya itu cuma 100 lot teman-teman. Ya kan? Terus berapa harganya? Harga satu lembar sahamnya itu adalah 785, ya kan? Terus dikali 100 sama dengan 78.500 teman-teman. Ini belum termasuk dari fee pembelian, dikali dengan fee pembelian. Pembelian itu apa sih? Ada broker fee, ada levy fee, ada FAT, ada sales tax, order tax. Nah, total yang harus saya bayar itu 78.649. Padahal kalau umpamanya 100 lot cuma 78.500 ya teman-teman. Di sini berarti bertambah hampir 149 rupiah itu teman-teman. Terus kapan kita bertransaksi teman-teman? Ya seperti ini teman-teman. BI itu buka Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 15 sore. Terus ada jeda istirahat itu jam setengah 12 siang sampai jam setengah 12 sampai jam setengah 2 siang teman-teman. Terus Sabtu Minggu libur, tidak ada kegiatan. Terus juga dan hari libur nasional juga tutup teman-teman. Jadi dibilang ya BI itu sama seperti jam kantor teman-teman, jam kerja gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terus salam investasi teman-teman. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.